Halo Sobat Pasar Modal Syariah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin eh, di Instagram Live Pasar Modal Syariah, yang pada saat ini kita akan membahas tentang suku korporasi, lebih tepatnya Q&A suku korporasi. Nah, jadi kalau teman-teman punya pertanyaan nih terkait dengan suku korporasi, silahkan teman-teman ketik dulu aja di kolom komen, nanti kita bahas bersama narasumber kita. Nah, mau tahu siapa narasumber kita kali ini? Oke, aku kenalin dulu deh. Join dulu apa kenalin dulu ya? Namanya Bu Indri. Bu Indri adalah dari Otoritas Jasa Keuangan, dari Direktorat Pasar Modal Syariah, yang tentunya pasti tahu banget nih tentang suku korporasi. Ini kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan kita undang dulu Bu Indri ya. Nah, ini dia. Kita tunggu Bu Indri untuk join. Nah, ini dia, Bu Indri sudah join. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Anis, apa kabar Kakak Anis? Aduh, alhamdulillah baik, Bu. Kayaknya seger Waduh, banget ya. Udah malam iya seger banget. dong. Udah mandi, Bu. Udah Oh mandi, udah. gitu. Iya dong. Ibu seger juga nih, Bu, dengan jilbab Iya, ungunya. Aduh, Masya Allah, cantik sekali. jadi sehat Oke. Kakak Anis? Alhamdulillah. Ibu sehat juga, Bu. Alhamdulillah. Kita kali ini mau Q&A tentang suku korporasi nih, Bu. Oh Wah, ya. asing Ini, banget ini nih. ukurannya ngomong terlalu pendek nggak? Nggak ya? Enggak, Bu, udah pasti, Bu. Nggak pas. Sip. Oke. Ya, kelihatan. Eh Sebenarnya kita udah kumpulin beberapa pertanyaan dari DM, dari kolom komen juga, Bu, sebelum-sebelumnya, karena banyak banget yang tanya tentang suku korporasi ini. Nah, tapi berhubung banyak banget, kita sudah kumpulkan, dan pertanyaannya rata-rata ada yang sama juga nih, Bu. Jadi kita tanyain Hmm. aja sama Ibu langsung, gitu, Bu. Nah, tadi saya juga sudah sempat perkenalkan Ibu di depan, Oh jadi ya. kita langsung aja kali ya, Bu, ya. Langsung ke Begitu. pertanyaan mungkin. Oke, Boleh, boleh. Jadi nggak usah bismillahirrahmanirrahim. kemana-mana ya. Ya, tapi kalau mau Ibu perkenalan silakan, Bu. Ya. Udah cukup. Perkenalannya Oke, sip. saya rekannya Kakak Anis gitu ya. Oh iya, boleh. Siap, Bu. Ini mulai aja ya, Bu. Kan ini Ya. adalah suku korporasi. Kalau suku retail, suku negara, kita udah sering dengar nih, Bu. Karena kemarin, bahkan baru bulan kemarin itu suku retail itu muncul gitu ya. Terus banyak yang beli, terus kita juga sudah mengadakan Q&A juga. Jadi teman-teman mungkin sudah agak familiar dengan suku retail. Tapi dengan suku korporasi, apa itu, Bu, suku korporasi sebetulnya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dulu ya buat teman-teman semua. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan waalaikumsalam. teman-teman semua sehat ya. Dengan Alhamdulillah, amin. apalagi saya tadi baru dengar berita ternyata di Jakarta hari ini luar biasa ya. Masya Allah, iya Semoga betul, Bu. Indonesia diberikan yang terbaik lah. Karena Amin. semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena Amin ya Allah ya beritanya Rabbal Alamin. lumayan bikin prihatin. Iya, Bu, Ya, kita doakan. ya. Kita lanjut ya ke tadi yang sukuk. Jadi Ya, kalau misalkan teman-teman udah sering dengar sukuk apa tadi sukuk negara, berarti mungkin udah tahu ya konsep sukuk itu seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Jadi sukuk itu ya semacam kayak ini ya. Jadi kalau dari definisinya sendiri itu sukuk itu kayak kita tuh sertifikat atau bukti kepemilikan lah. Jadi kalau misalkan kayak obligasi kita kan punya surat hutangnya. Nah, kalau sukuk itu kita surat kepemilikan atas aset yang mendasarinya atau kita biasanya sebutnya underlying asset. Itu dari konsep sukuknya. Nah, ya, sekarang kalau misalnya ditanya, terus kalau sukuk korporasi itu apa? Nah, itulah yang membeda apa? Jadi sukuk sendiri itu dilihat dari penerbitnya di Indonesia saat ini ya ada tiga nih. Pertama korporasi, kedua negara yang kita udah sering dengar ya. Kedua, ketiga itu daerah. Suku daerah ini juga
sampai dengan saat ini belum ada sih memang gitu. Cuman ini dari sisi aturannya sudah ada gitu. Nah, kalau misalkan tadi teman-teman sering dengar mengenai sukuk negara, kalau sukuk korporasi itu ya kalau sukuk negara diterbitkan oleh negara berarti sukuk korporasi diterbitkan oleh korporasi. Nah, terus Oke. mungkin pertanyaan ini, terus apa sih bedanya sukuk Ya. korporasi sama sukuk negara gitu kan? Selain tadi masalah apa namanya penerbitannya. Nah, mungkin kalau dari prosesnya dulu lah kita lihat. Prosesnya itu kalau yang sukuk negara itu di Kementerian Keuangan. Oke. Sedangkan kalau di sukuk korporasi di OJK. Ya dia Hmm. mengawasi juga OJK yang mengawasi gitu. Jadi eh, itu perbedaan pertamanya. Kedua dari sisi kalau dari sisi akad mungkin sama ya, cuman karena sukuk kalau ini kalau sukuk negara itu ada tradable sama non tradable. Oke. Kalau suku korporasi, tradable semua gitu kan, karena memang tujuannya untuk diperdagangkan. Oke. Nah, eh, apalagi yang bedakan hampir sama sih kalau dari sisi akad, ya akadnya sama. Cuman sampai dengan saat ini di di Indonesia ini akad yang digunakan untuk suku korporasi itu baru 3, Ya. mudharabah, ijaroh, sama wakalah. Walaupun tidak tertutup kemungkinan nantinya akan banyak akad yang digunakan. Nah, kalau sukuk negara itu kan sudah macam-macam nih. Udah ada sukuk Ya. retail, sukuk tabungan, terus ISR, terus bahkan sukuk dana haji. Nah, sukuk dana haji ini termasuk sukuk yang tidak dapat diperdagangkan itu. Kayak gitu. Hmm. Ada Nah, PBS ini juga kalau mungkin sukuk negara. oke sih Bu. Kalau misalkan untuk penggunaannya sendiri nih Bu, kan kalau sukuk negara itu untuk membantu negara membangun infrastruktur. Kalau sukuk Hmm. korporasi itu kenapa Bu dia menerbitkan Ya sukuk? berarti buat korporasinya. Oh, untuk Bisa untuk buat korporasinya, bisa buat anaknya. Jadi tergantung. Atau hmm, bisa juga misalkan untuk eh, membayar hutang. Jadi hmm, misalkan gini, perusahaan itu sudah mempunyai hutang, mempunyai sukuk yang sudah jatuh tempo. Nah, bagaimana cara menutupnya? Dia biasanya menerbitkan sukuk kembali. Bisa seperti itu hmm. dananya. Terus bisa juga untuk modal kerja, bisa juga untuk bangun pabriknya, Oh, bisa ekspansi juga ya Bu ya. ya, macam-macam. Pokoknya semua penggunaan dananya itu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah, gitu. Oh, jadi batasannya sama tidak bertentangan dengan prinsip syariah Ya, gitu ya Bu itu ya. kunci utamanya di situ. Oke, nah itu teman-teman. Suku korporasi adalah sertifikat tanda kepemilikan bersama atas suatu underlying aset kayak gitu ya Bu yang diterbitkan oleh Ya, korporasi. gampangnya Beda seperti dengan gampangnya seperti itu. Lalu yang kedua nih Bu, kan tadi sebenarnya kita udah kebahas juga sih Bu, ada berapa sih jenis sukuk? Nah tadi Bu udah sempet singgung juga ada 3 oh ya, sukuk. 3 itu. Uh, Cuman sekarang ini yang sukuk daerah belum ada ya. ya, Baru ada tapi sukuk negara sama sukuk. aturannya Aturannya di sudah ada OJK ya. sudah ada. Oke, mantap Bu. Akad tadi Bu juga sudah sempat singgung, itu juga beberapa suka ada yang tanya sih Bu di DM kita. Nah, ini paling yang tadi hal yang paling menarik nih Bu, saya dengar ada kata asing gitu, asing menggelitik telinga Oh, gitu. Underlying asset. Nah, oh ya, apa ya. nih gitu. Tadi saya apa Jadi underlying asset sebenarnya gitu, keren. lebih Ya, lebih eh, enak didengar underlying aset daripada kalau di bahasa peraturan kita itu di peraturan OJK itu aset yang ya. mendasarinya. Itu. Hmm. Jadi, nah itulah mungkin salah satu yang membedakan antara sukuk dengan obligasi kalau tanya ininya. Nah, itu Hmm. harus ada underlying aset. Jadi gini, contohnya kita langsung ke akad aja kali ya, contoh akad lebih karena lebih gampang. Jadi tadi kan saya sudah sebutkan ya di Indonesia ini baru ada 3 akad nih, mudharabah, Hmm. ijaroh, sama wakalah. Wakalah. Nah, mungkin mudharabah itu kayak kerjasama lah. Ijaroh itu sewa, kalau wakalah itu mewakilkan wakil. Nah, saya kasih contohnya satu-satu. Misalkan gini, untuk kita pertama ke mudharabah dulu. Oh, ijarah dulu karena di Indonesia suku korporasi yang paling banyak itu mayoritas akadnya itu adalah ijarah. Oke, Bu. Ijarah tadi kan sewa. Nah, sewa ini maksudnya gimana sih? Jadi gini misalkan, misalkan saya sebagai
Emiten tuh pihaknya ya, pihaknya. Saya mau mau mengembangkan usaha. Saya kebetulan punya punya apa namanya usaha. Saya punya usaha penyewaan motor. Saya punya aset motor. Nah, motor saya itu saya sewakan nih, misalkan ke Kakak Anis. Nah, kan saya kan dapat nih, Ya. dapat namanya sewanya. Ya, sewanya nanti eh, dari motor itu Kakak Anis kan mau buat usaha lagi. Eh, buat misalkan buat di ojekin atau di apa. Nah, saya apa waktu waktu mau menyewakan itu kan saya karena saya butuh apa biaya tadinya ya, butuh Ya. pendanaan untuk tadi apa namanya ekspansi tadi. Nah, itu saya menerbitkan sukuk. Nah, saya menggunakan underlying aset motor itu dengan akad ijaro Oh. gitu. Itu akad ijaro. Nanti terus gimana cara perhitungannya gitu kan? Jadi kalau akad ijaro itu istilahnya returnnya itu adalah fee atau ujroh bahasa Arabnya itu. Jadi misalkan tadi dari kita ada kesepakatan, misalkan dari sewanya tadi berapa nih, misalkan kita berdua ada perjanjian sewanya berapa, nanti ada ketentuannya mau berapa persen yang buat dijadikan fee sebagai dasar perhitungan fee untuk ke investor. Nah, jadi harus Hmm. ada asetnya itu. Jadi bukan cuma Oke. sekedar saya menerbitkan sukuk ke Kakak Anis, terus Kakak Anis ngasih uang ke saya gitu. Nah, kalau obligasi kan seperti itu ya prinsipnya. Jadi eh, apa saya butuh dana mengeluarkan surat hutang ke investor, investor saya dapat dananya, investor pegang surat hutangnya tanpa ada Hmm. kalau sukuk harus ada asetnya dulu. Jadi saya oh iya tadi saya menerbitkan sukuknya itu bukan ke Kakak Anis ya, maaf ke investor. Jadi ke Kakak Anis adalah sebagai dasar underlying-nya. Sewa, sewa. Jadi kalau misalkan di prospektusnya nanti bahasanya menggunakan adalah aset motor yang disewakan kepada Kakak Anis dengan fee sebesar sekian. Hmm. Jadi harus ada Oke. asetnya itu. Nah, itu kalau misalkan yang ijaroh. Kalau mudarobah kerjasama. Nah, ini kalau ini contohnya tuh eh, mudarobah itu kerjasama jadi dari investor itu apa namanya misalkan yang paling gampang itu biasanya apa pembiayaan jadi Hmm. perusahaan jasa keuangan pembiayaan ke nasabahnya. Nah, itu yang sebagai dasar underlying asetnya pembiayaan misalkan bank itu kan pasti ada pembiayaan ya ke apa Ya. istilahnya nasabahnya. Nah, itu yang dijadikan misalkan pembiayaan murabahah atau apa. Nah, itu pembiayaannya itu yang dijadikan underlying aset dalam penerbitan sukuk dengan akad mudharabah gitu. Udah robah. Ya, gitu. Atau bisa juga misalkan mau bangun pabrik itu. Jadi pabriknya itu yang dijadikan underlying aset. Oke. Yang ketiga, Bu, wakalah. Ada Wakalah contohnya nah, mungkin? kalau wakalah ini mewakilkan. Jadi biasanya itu nah kalau sampai sekarang ini baru satu nih perusahaan yang menerbitkan sukuk dengan akad wakalah. Ya. Nah, ini tuh jadi ini sebenarnya akad di atasnya wakalah, tapi di dalamnya kalau bisa kita lihat itu adalah hybrid. Hybrid antara beberapa Hmm. akad, bisa mudharabah, ijarah, gabungan gitu. Jadi gini, wakalah itu mewakilkan. Jadi mewakilkan itu dari investor, mewakilkan ke emitennya, ke perusahaannya, ini saya wakilkan underlying aset ini untuk dana ini untuk dikelola lagi. Jadi emiten yang apa namanya bertanggung jawab untuk mengelola dana sukuknya itu. Gitu. Jadi bisa untuk Oh. pembiayaan juga gitu, untuk ke untuk sewa juga kayak gitu. Oh, itu Jadinya lebih hybrid. bisa dibilang hybrid lah kalau wakalah ini. Tapi atasnya itu adalah wakalah, tapi di bawahnya itu ada beberapa akad kayak gitu. Oh, oke siap Bu. Jadi kalau tadi yang saya tangkap
kalau masih ada yang tanya, terus apa bedanya sukuk sama obligasi? Karena ada beberapa yang masih mikir sukuk itu adalah obligasi syariah gitu ya. Oke. Padahal Ya. sukuk sama obligasi beda ya, Bu. Kalau obligasi, kalau perusahaannya butuh pendanaan, dia menerbitkan surat hutang, tapi nggak ada aset yang mendasarinya ya. Pokoknya utang aja, nanti saya balikin utangnya gitu ya, Bu. Tapi kalau sukuk itu perusahaan sudah punya underlying asetnya, jadi ada aset yang mendasarinya. Seperti itu. Ya. Mungkin kalau misalkan dari istilah dulu banget itu sebelum ada Hmm? apa namanya diatur itu memang eh, tahun 2002 itu sukuk pertama itu kita menggunakan istilah obligasi syariah. Tapi waktu itu memang belum Oh. diatur, belum ada aturannya. Nah, sekarang sudah ada terminologi khusus apa sendiri nih sukuk gitu. Jadi, nah itu perbedaannya tadi selain underlying aset itu Hmm? ada yang underlying aset sama enggak. Terus dari definisinya sendiri juga beda nih. Yang satu tadi Ya. kan surat sertifikat atau bukti kepemilikan kalau yang sukuk. Kalau yang obligasi itu surat utang gitu. Hmm. Terus Ya, emang. kemudian gimana? Ya, Bu, Ya, lanjutkan. oh ya. Terus perbedaan selanjutnya itu dari sisi returnnya. Returnnya itu kalau di obligasi itu bunga kan ya. Nah kalau di sukuk itu istilahnya imbal hasil. Imbal hasil ini bisa bisa bagi hasil bentuknya, bisa fee tergantung akadnya. Kemudian perbedaannya lagi yang paling utama itu adalah adanya pihak yang mengawasi karena ini kan syariah nih. Ya. Jadi harus ada pihak yang apa namanya mengawasi dan dari awal itu sudah memastikan bahwa ini memang sudah sesuai dengan syariah. Itu namanya tim Oh. ahli syariah kayak gitu. Terus juga tadi penggunaan dananya juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Kayak gitu itu salah apa di antaranya perbedaan antara sukuk dengan obligasi. Gitu. Oke. Tapi Bu, kalau misalkan perusahaannya gimana ya? Perusahaan ini boleh menggunakan dana itu hanya untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah ya, Bu. Kalau Ya. misalkan perusahaan rokok, Bu, kan setahu saya perusahaan rokok pasti tidak pernah masuk ke dalam daftar efek syariah. Pokoknya bukan perusahaan syariah gitu ya, Bu. Tapi dia mau menerbitkan sukuk, boleh nggak nih, Bu? Sekarang gini, uh, untuk dari penerbit sendiri kita tidak melihat apakah dia masuk daftar efek syariah atau bukan. Pertama itu dulu. Oh, gitu, oke. Jadi eh, pada dasarnya semua perusahaan bisa. Namun tadi kan kembali ke karakteristik tadi bahwa penggunaan dananya harus sesuai dengan yang prinsip syariah. Ya. Misalnya tadi Kakak Anis bilang perusahaan rokok. Perusahaan rokok nerbitin suku buat apa dulu nih? Buat bikin Hmm. pabrik rokok. Udah jelas nggak sesuai dengan prinsip syariah? Gitu. Jadi eh, tidak bisanya itu bukan karena perusahaan rokoknya yang tidak Hmm. masuk daftar efek syariah ya, tapi karena penggunaan dananya. Nah, contohnya gini, kayak bank konvensional, itu masuk daftar efek syariah nggak kira-kira? Enggak, Bu. Nggak kan? Tapi Ya. banyak bank-bank konvensional itu menerbitkan sukuk. Oh. Kok bisa gitu kan Kok pertanyaannya? bisa ya? Hmm. Banyak itu bank-bank, mungkin nggak usah disebut ya nama banknya. Itu banyak bank-bank ataupun perusahaan finance konvensional yang menerbitkan sukuk. Kok bisa? Nah, karena dia karena para bank dan para perusahaan pembiayaan ini punya unit usaha Hmm. syariah. Nah, jadi menerbitkan sukuk untuk si UUS-nya itu. Kayak gitu. Nah, itu udah pasti kan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi gitu. Oke. Jadi melihatnya bukan dari dia masuk daftar efek syariah atau bukan, tapi penggunaan dananya buat apa nih? Oh, lebih ke penggunaan dananya ya, Bu, nantinya. Hmm. Oke, mantap, Bu. Ini sebenarnya udah ada beberapa pertanyaan, cuma nanti ini akan correlate sama pertanyaan yang udah saya punya, Bu. Tapi kita nyusun Ya, aja dulu ya, Bu. Nih ada ya, pertanyaan lagi. Tadi kan Ibu bilang bahwa karena ini adalah produk investasi yang bersifat syariah, jadi harus diawasi betul-betul kesyariahannya. Terus tadi saya juga mendengar, Bu, ada pihak yang mengawasi namanya tim ahli syariah. Nah, apa itu, Bu, lagi? Mungkin boleh dijelaskan dulu, Bu. hari syariah ya.
Jadi tim ahli syariah itu pihak yang gampangnya apa ya, ngasih opini lah. Jadi Hmm. sebelum sukuk itu terbit, sebelum sukuk itu ditawarkan ke investor, Ya. ini harus dipastikan nih sukuk ini benar-benar syariah karena kan emiten nggak punya apa namanya ya kompetensi kan di situ kan karena ini kan perusahaan secara umum mungkin dia tidak mempunyai pegawai yang paham dengan syariah. Nah untuk itulah perusahaan wajib menunjuk tim ahli syariah itu tim ahli syariah itu harus punya yang izin ahli syariah pasar modal yang terdaftar di OJK gitu kan. Nah terus si tim ahli syariah ini ngapain sih gitu kan tugasnya. Nah dia Ya. harus memeriksa tuh pertama dia bikin skema sukuknya ini seperti apa, terus akad yang digunakan tuh pasnya dengan kondisi perusahaan ini kayak apa, terus nanti ujung-ujungnya dia memberikan opini bahwa ya si sukuknya si PT X ini sudah sesuai dengan prinsip syariah gitu. Oh, oke. Jadi dia itu yang benar-benar ahli gitu ya dalam memberikan opini kesesuaian syariah Ya, dari sukuk korporasi tadi. Oke, berarti sukuk ini bukan sembarang hanya dikatakan instrumen yang bersifat syariah ya Bu, tapi memang ya memang benar-benar ada karena ada pihaknya pengawasan. yang khusus. Ya, jadi bukan perusahaan asal nerbitin sukuk gitu kan. Enggak, harus ada tim ahli syariahnya itu. Oke, mantap nih Bu. Atau kita langsung aja supaya teman-teman Nah, nggak penasaran, ya minimal pembelian pembelian suku korporasi berapa duit ya nih dari Kak berapa Sigit duit ya? Ken. Berapa duit Bu? Ini dari tadi Ini kita berarti dari bahas sisi gitu. investor apa dari sisi perusahaan ya? Pembelian ya, berarti investor ya? Ya, pembelian. Nah, mungkin sukuk ini, sukuk korporasi ini agak berbeda dengan sukuk negara, khususnya Retail. sukuk retail. Ya, pertama itu dulu. Jadi kalau sukuk retail itu namanya juga retail ya. Jadi bisa dibeli secara retail oleh individu baik individu ataupun institusi. Cuman kalau untuk suku korporasi ini sendiri sasarannya itu lebih ke institusi. Jadi nilainya itu biasanya itu besar. Tidak kalau dari sisi OJK tidak ada peraturan tertulisnya berapa minimal pembelian. Beda sama suku retail ya yang minimal 1 juta itu kan. Nah, kalau suku korporasi nggak ada, cuman karena istilahnya investornya itu adalah institusi, biasanya kayak dana pensiun, perusahaan asuransi, Hmm, gitu tuh. Jadi institusi-institusi yang reksadana. butuh reksadana yang butuh apa namanya dana dalam jumlah besar. Jadi eh, apa masing-masing investor ini juga membelinya tuh dalam jumlah yang besar-besar. Nah, mungkin pertanyaannya gini, terus kita bisa nggak sih beli gitu kan? Ya. Suku korporasi ini bisa kalau misalkan ditanya individu itu bisa. Tapi ya itu dia ya, kita harus bersaing dengan institusi-institusi besar itu gitu kan. Oke. Misalkan nilainya apa kalau misalkan kita mempunyai dana yang eh, banyak, Ya. yang udah nol yang nggak kehitung, bisa. Kalau saya punya uang 10 juta bisa nggak ya Bu? Nggak Sukuk bisa retail ya? aja ya deh ya. Cuma retail aja ya. Uh, 10 juta. iya, Saya sukuk tuh retail aja. mungkin bersaingnya mungkin dengan perusahaan institusi, boleh nggak ya saya bilang nilainya mungkin mereka mau beli miliaran gitu ya Bu ya mungkin. Iya, iya, iya. Bahkan Oh, secara eh, data gitu ya, kisarannya minimal tuh 5 M-an. oh minimal 5 M secara data. Tapi ini Oke. bukan aturan tertulis yang tidak ada aturannya berapa minimal pembeliannya itu nggak ada. Cuman secara Oke. apa ya, kebiasaan rata-ratanya. Oke, siap Bu. Nah, ini bagaimana Mas Ada lagi? Sigit? Apakah sudah terjawab? Ini ada lagi. Apakah di masa? Nah, ini yang pertanyaan terakhir berinvestasi saham. Oh, ya, Mungkin kalau yang itu saham kemarin sudah ya di sesi sudah saham Bu. ya. Iya, paling yang ini Bu, nah Yang atasnya. atasnya. Sebagai investor yang beli sukuk, apakah pajaknya besaran sama dengan obligasi? Ya, jadi kalau di saya lupa nomor itunya pajaknya. Intinya pajak penghasilan
untuk surat negara itu kan sama. Surat berharga kok surat negara. Surat berharga itu sama. Nah, surat berharga itu Ya. apa? Obligasi, termasuk sukuk negara, jadi sama. Jadi itu 15% ya PPh-nya. PPH. Gitu. Oke, siap, Bu. Nah, terus mungkin nyambung ke yang tadi Mas Sigit ini, Bu, kan mungkin Oh, kalau dari sisi investor retail seperti saya pengen beli suku korporasi, tapi tidak bisa bersaing gitu dengan minimal yang harus saya punya uang harus banyak. Nah, sebetulnya ada satu cara sih, Bu, kalau kita mau beli suku korporasi, tapi secara tidak langsung, itu melalui reksadana sukuk misalnya. oh Itu ya, ada bisa, ya, bisa. reksadana Kelihatan, berpendapatan tetap kelihatan. itu Oh, kan punya ya, portofolionya suku korporasi juga, Bu. Jadi secara ya, tidak langsung saya juga bisa. memiliki suku korporasi gitu. Malah lebih, Tambahan aja malah sih. lebih bagus ya, sukuknya banyak, nggak Nah, cuma ya, satu. portofolionya banyak gitu Ya, di dalamnya. ya benar, Ya, benar, bisa benar. teman-teman Bisa lewat reksadana. kalau mau investasi suku korporasi bisa lewat reksadana sukuk. Nah, seperti itu. Tambahan Reksadana aja. berpendapatan tetap. Berpendapatan tetap. Oke, lanjut nih Bu, ada dari Ya, NBP 97. Apakah sukuk bisa diterbitkan oleh pemerintah daerah? Jawabannya tadi Ibu sudah singgung, bisa gitu. Bagaimana sistemnya? Bagaimana memastikan agar Pemda tidak gagal bayar? Katanya gitu, Bu. Ini ya, agak ini juga nih pertanyaannya. agak advance ya, udah ke daerah Advance soalnya. juga. Mungkin daerahnya mau Lalu, menerbitkan sukuk ya. Jadi ya. tadi kan salah satunya ya tadi sukuk daerah itu. Terus Ya. eh, sistemnya kayak gimana sih untuk sukuk daerah ini? Jadi kalau sukuk daerah ini pertama daerah ini harus menentukan dulu nih Hmm. kira-kira proyek apa. Pertama yang dijadikan underlying asetnya apa. Terus tujuannya buat apa. Nah, underlying asetnya ini juga harus yang apa namanya dipilih. Jadi ada studi kelayakannya lah. Jadi bagaimana Oke. memilih, jadi bukan asal, karena nanti ini kan underlying asetnya sebagai dasar pembagian tadi, returnnya tadi kan, imbal hasilnya tadi. Jadi harus yang eh, bukan menghasilkan aja ya, jadi memberikan nilai manfaat bagi daerah itu. Oke. Pertama dalam pemilihan underlying asetnya. Kemudian setelah udah selesai nih milih underlying aset, daerah juga harus mengajukan nih apa namanya usulan penerbitan sukuk daerah ini ke DPRD. Jadi syaratnya itu harus mendapat persetujuan dulu dari DPRD. Cuman saya nggak tahu untuk yang omnibus law yang terbaru ini katanya ketentuan itu sudah dihapus. Cuman saya karena belum lihat apa namanya undang-undangnya secara yang ininya, yang apa namanya yang finalnya, jadi nggak tahu tentang itu. Tapi waktu itu Oke. sempat diusulkan bahwa itu akan dihapus. Itu persyaratannya kemudian. Nah, yang selanjutnya adalah, jadi ini proses sebelum ke OJK ya kan, karena Oh tetap ya. ini di OJK. Jadi pertama pemilihan asetnya, underlying aset, terus tujuannya buat apa, kemudian harus dapat persetujuan dari DPRD. Kemudian setelah dari DPRD dibawa lagi ke Kementerian Dalam Negeri, karena ini Oke. terkait dengan pembangunan kan tadi kan, pembangunannya kan di Kementerian Dalam Negeri, daerah kan yang bertanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, kemudian setelah oke ke Kementerian Keuangan karena kaitannya dengan APBD kayak gitu. Nah semuanya kalau udah oke baru prosesnya di OJK kayak gitu. Terus Oh. bagaimana nih memastikan bahwa apa tadi yang terakhir pertanyaannya tidak Memastikan gagal bayar? agar ya tidak gagal bayar. Nah itu jadi ya daerah harus pinter-pinter cari underlying aset yang itu tadi saya bilang. Jadi ada studi kelayakannya dulu. Jadi nggak sembarangan. Makanya nanti itu kan akan diuji juga di DPRD, ini benar nggak nih asetnya nanti bisa menghasilkan gitu, kira-kira memberi manfaat nggak. Jadi jadi manfaatnya itu harus lebih ya lebih besar dari cost-nya lah gitu kan, kayak gitu. Oke. Berarti untuk memastikan tidak gagal bayarnya emang di awal ya, Bu ya, untuk harus Oh ada iya, studi dalam kelayakan pemilihan aset. dulu dan lain sebagainya. Oke, ini pertanyaannya bagus dan kayak memberikan insight terkait dengan sukuk daerah gitu. Ya, Oke.
langsung dari Abu Salih. Dasar bagi hasil sukuk gimana Bu? Asetnya diijarohkan? Tanda tanya. Nah, gimana Bu? Dasar bagi hasilnya? Nah, mungkin dari istilahnya dulu ya. Jadi bagi hasil itu biasanya untuk kita sebut untuk akadnya mudharabah. Ya. Nah, kalau ijaroh itu fee, gitu kan. Oh. Itu dari sisi ininya dulu lah. Tapi kalau secara umum tuh istilahnya kita biasanya menggunakan istilahnya tuh imbal hasil atau returnnya lah yang secara umumnya return. Return. Ya. Tapi kalau kita ngomong bagi hasil itu udah langsung fokus ke mudharabah. Jadi apa tadi bagaimana cara perhitungan bagi hasilnya ya? Nah, Ya. ya. Nah, berarti kalau misalkan itu kan berarti akadnya mudharabah ya itu tadi. Jadi dari apa namanya? Dari yang menghasilkan tadi misalkan contohnya tadi bank ya. Bank menerbitkan sukuk dengan akad mudharabah. Nah, itu kan misalkan bank konven lah tadi kan contohnya bank konven lah ya yang saya bilang banyak menerbitkan sukuk. Jadi bank konven itu biasanya buat uusnya. Nah, uusnya ini kan nanti menghasilkan. Nah, menghasilkan itu nanti dilihat nih marginnya. Jadi kan melakukan kegiatan misalkan untuk pembiayaan ke nasabahnya gitu kan. Nah, dari marginnya itu, margin atau keuntungannya si bank ini nanti dilihat proporsinya mana yang buat sukuknya, mana yang buat pihak ketiga, mana yang buat dianya kayak gitu. Jadi tergantung underlying aset yang digunakan. Nanti itu ada nisbahnya lah, ada proporsinya pembagiannya berapa persen buat ini, berapa persen ini. Nah, bagi hasil sendiri biasanya kalau di suku korporasi itu dibagikan itu per triwulan 3 bulan. Jadi Triwulan. kalau suku retail kan per bulan ya, per bulan dapatnya. Nah kalau suku korporasi itu biasanya per 3 bulan. Gitu. Dan ini nyambung sih Bu. Dari Anapaksi, berapa keuntungan dari berinvestasi sukuk korporasi dalam 1 tahun katanya. Nah, ya itu Hitungannya tergantung dari uh, pertama dari ratingnya si perusahaan ini karena rating itu menentukan nih cost of ya. fund-nya si sukuk ini. Semakin bagus ratingnya, berarti semakin rendah ininya apa namanya cost of fund-nya bagi perusahaan, berarti kan semakin tinggi juga ininya dari si investor Keuntungannya dari gitu. peruntukan kayak gitu. Nah, Hmm. kalau misalkan ditanya berapa, nggak bisa ada jumlah yang fix berapa persen karena itu tergantung karena rating atau pemeringkatan perusahaan itu kan beda-beda ya kayak gitu. Jadi dulu banget itu pernah ada yang cuma 6%. Nah, kalau yang sekarang ini ada yang sampai 11%. Jadi tergantung. Itu Tergantung dalam juga 1 tahun ya Bu ya? ya tergantung perusahaannya, tergantung tadi ratingnya, tergantung apa namanya kondisinya juga saat ini. Maksudnya marketnya lagi bagus apa enggak kayak gitu. Jadi nggak ada nggak bisa. Nah, kalau suku retail juga kan beda-beda nih. Tiap seri kan beda-beda nih. Nah, itu juga sama. Korporasi juga beda-beda. Tiap perusahaan ya beda-beda juga. Bahkan dalam satu perusahaan, misalkan dia menerbitkan beberapa seri sukuk, itu bisa beda-beda juga ininya apa namanya hasilnya itu. Jadi biasanya semakin panjang, oh ya semakin panjang umur sukuk juga semakin tinggi biasanya. Semakin Kan panjang umur sukuk gitu ya. ya misalkan ada suatu perusahaan nerbitin 3 seri, biasanya seri A, seri B, seri C. PTX menerbitkan sukuk dengan 3 seri, seri A, seri B, misalnya seri A-nya 3 tahun, seri B-nya 5 tahun, seri C-nya 7 tahun. Nah, yang 7 tahun ini imbal hasilnya lebih gede daripada yang 3 tahun tadi. Seperti itu ya. Baru Jadi tahu juga karena kan Bu. ya apa terkait dengan risikonya juga kan. Kayak gitu. Jadi semakin lama semakin tinggi. Oke, mantap. Lalu langsung ke pertanyaan tadi. Oh udah ya, berapa keuntungan? Ini aku nyetot ada beberapa soalnya yang nanya. Gimana cara menghitung keuntungan? Itu gimana Bu, cara menghitung keuntungannya?
dari Kalau berinvestasi sukuk korporasi? kita lihat aja karena biasanya kan kalau sukuk itu ada prospektusnya. Hmm. Nah, di situ biasanya sudah ada tuh jelas tuh informasinya. Sama lah mungkin kalau kayak di suku kenegaraan juga ada ya informasinya berapa persen sih imbal hasilnya. Nah, imbal hasilnya ini tinggal kita karena di situ biasanya bahasanya apa proporsi berapa persen dengan indikasi. Indikasi itu istilahnya ekuivalennya lah kira-kiranya itu berapa persen per tahunnya. Nah, itu nanti Hmm. tinggal kita ini aja kita bagi terus jangan lupa ya dikurangin pajak tadi. Itu Oh. gitu. Berarti sebenarnya kalau misalkan nih Bu, saya super kaya nih Bu, super banyak Amin. uang, amin ya. Terus mau investasi suku korporasi, saya tuh mau tahu seluk beluk, lalu juga mungkin keuntungan itu sebetulnya di prospektus ya Bu. Iya, jadi ya Hmm. prospektus tuh jualannya perusahaan lah. Jadi kita Hmm. kalau mau beli barang kita harus baca dulu lah jualannya. Dia jualan apa sih sebenarnya gitu kan. Terus perusahaannya kira-kira bagus nggak sih? Itu ada di semua tuh ada di prospektus. Bahkan nih kira-kira nanti nih duitnya buat apa sih sama sama perusahaan ini gitu. Hmm. Terus dia kayak skemanya kayak apa gitu kan. Nah, itu semua jelas ada di prospektus. Oke, berarti kalau mau tahu seluk-beluk, kalau ada perusahaan menerbitkan suku korporasi, mungkin ini saya nggak mau beli sih karena nggak ada uang ya Bu, tapi buat pengen tahu aja gitu, baca-baca. Nah itu teman-teman bisa baca prospektusnya aja, seperti itu. Ini juga insight baru juga nih Bu. Lalu dari Haris.d, bagaimana perkembangan sukuk di Indonesia? Nah ini menarik nih Bu, karena setahu saya sukuk itu yang pertama kali tahun 2002 ya Bu. Iya. Indosat seperti yang menerbitkan. Itu gimana Bu semenjak itu perkembangannya sampai saat ini? Kalau boleh Eh, cerita. jadi kalau berdasarkan dari apa namanya data dari OJK itu sampai sekarang tuh yang outstanding sukuk itu sekitar 160-an lah. Hmm. Mencapai 160-an sukuk. Itu tapi termasuk yang seri ya, seri penerbitan sukuknya. Nah, itu tapi kalau misalkan dilihat dari market share-nya dibandingkan dengan obligasi memang masih jauh gitu, masih baru 18 sekian persen lah dilihat dari jumlahnya. Gitu. Jadi uh, tapi kalau misalkan kita lihat itu di apa sukuk ini juga walaupun di masa sekarang ini masa pandemi ini juga masih aja ada yang nerbitin sukuk karena kemarin baru ada nih bulan Agustus kemarin ada September Oktober penerbitan mungkin mungkin ini ada satu lagi yang perlu teman-teman tahu mengenai uh, apa namanya kita istilahnya penawaran umum berkelanjutan jadi kalau perusahaan itu dimungkinkan menerbitkan sukuk itu enggak sekaligus nih misalkan gini perusahaan butuh dananya itu 2T. Nah, kalau misalkan dia menerbitkan 2T langsung, itu kan berat nih karena berarti dia harus apa begitu dapat dia harus keluarkan. Nah, dia itu Oke. dimungkinkan berkelanjutan atau cicilan dicicil. Jadi kalau untuk sukuk itu bisa nih selama 3 tahun. Jadi ya dari Hmm. 2T tadi boleh nih kamu boleh loh nerbitin sukuk selama 3 tahun, tapi pokoknya jumlahnya 2T ya, gitu. Nah itu dimungkinkan kalau untuk di apa sukuk. Itu istilahnya kita menyebutnya penawaran umum berkelanjutan, gitu. Jadi apa namanya itu memungkinkan perusahaan juga lebih mudah lah, gitu kan. Jadi nggak mereka juga nggak harus langsung karena kan penggunaan dari dana sukuk ini juga harus dilaporkan ke OJK gitu jadi nggak bisa sembarangan Oh. mentang-mentang udah selesai nih terus perusahaan nggak punya tanggung jawab nggak perusahaan tetap harus melaporkan secara rutin penggunaan dananya itu benar nggak nih kamu udah dihabisin istilahnya benar nggak nih penggunaan dananya sesuai dengan janji kamu di awal yang ada di Hmm. prospektus itu harus dilaporin jadi misalnya nih sampai setahun kok sisa dananya masih banyak aja. Nah, itu biasanya jadi catatan tersendiri di OJK nih. Gitu. Oke, siap. Nah, mungkin ada lagi yang mungkin teman-teman perlu ketahui pihak-pihaknya ya. Oh Pihak-pihaknya iya, Bu. siapa aja sih untuk nerbitin sukuk ini? Apa si perusahaan langsung nih nerbitin ke investor?
gitu kan. Jadi jualannya langsung gitu. Jualan Nah, ya Bu, door to door eh, gitu. kalau kalau di sukuk negara kan istilahnya mitra distribusi ya, mitra Iya, distribusi yang betul. hidup ya. Nah, kalau di sukuk korporasi ini kita biasanya menggunakan eh, apa namanya pihaknya itu penjamin emisi efek atau underwriter. Jadi emiten tuh Oke. sebenarnya istilahnya tuh ya udah menyerahkan ke underwriter aja. Jadi semuanya ngurusin underwriter. Jadi ininya apa namanya nanti jualannya, nanti itu waktu penyusunan ke apa prospektusnya. Pokoknya ini underwriter terus yang apa namanya. Jadi bukan underwriter aja ya, nih, apa selain underwriter ada lagi nih juga yang apa pihak yang penting itu wali amanat. Wali amanat. Wali amanat ini siapa sih gitu kan? Kalau wali amanat ini pihak yang mewakili investor. Jadi kan nggak mungkin nih, misalkan eh, si tadi kan pihak yang wakil istilahnya wakil lah ya, wakil dari perusahaan kan tadi underwriter tadi. Pokoknya kalau apa-apa tuh biasanya nggak langsung ke perusahaannya, ke underwriter aja gitu urusannya. Nanti underwriter yang Oke. urus ke perusahaannya. Nah, si wali amanat ini yang mewakili investornya. Jadi kan investor banyak itu masa mau berurusan langsung sama underwriter gitu kan enggak. Itu lewat wali amanat. Jadi namanya juga wali amanat. Ada Wali lagi mungkin amanat. nah terus yang nggak kalah penting itu sih perusahaan pemeringkat tadi. Tuh. Itu perusahaan pemeringkat juga penting tuh di awal karena itu yang menentukan nih kira-kira si sukuknya ini bakalan laku apa enggak gitu kan. Kalau misalkan ternyata nih ratingnya kurang bagus, nah itu biasanya underwriter juga agak susah nih gitu kan, karena dia pasti kan jualannya susah kan gitu kan. Gitu. Karena investor biasanya maunya beli sukuknya yang ratingnya bagus-bagus aja. Gitu. Perusahaan pemeringkat juga ya. Itu juga aku belum pernah dengar nih Bu wali amanat. Halo? Putus-putus. Perusahaan pemeringkat. Oh ya, Ya Bu, mohon maaf tadi ada pop up message tadi. Biasa oh ya, dari ya. aplikasi sebelah Bu. Ya, eh Oh, ini Bu, sebetulnya ini masih ada pertanyaan. Cuma saya udah catat juga pertanyaannya dan waktunya masih 15 menit. Tapi tadi hmm. saya dapat pop up. Duh, mohon maaf saya malu sih bilangnya. Kuota saya tinggal 200 mega. Aduh, Iya, sedih banget sih sebenarnya. Saya takut malah di tengah-tengah habis. Mungkin ya, ada ya. pesan Bu yang ingin disampaikan kepada teman-teman pasar modal syariah terkait dengan pengetahuan suku korporasi nih Bu. Silahkan. Iya, mungkin kalau pengetahuan suku korporasi ini untuk kita ini sebagai ini ya nice to know lah ya. Karena kita kita perlu tahu juga gitu karena bukan Ya, tidak mungkin nanti kan kita kedepannya bisa berperan di situ gitu kan. Nah, cuman tadi kalau misalkan masih penasaran, saya tetap pengen nih invest di suku korporasi. Ya tadi ya. bisa lewat reksadana dan namanya investasi ya nggak usah ditunda-tunda gitu kan. Ya kalau bisa Oke, sekarang ya siap. udah gitu kan. Sekarang aja nggak usah nunggu nanti-nanti gitu kan. Gitu aja sih. Oke, siap Ibu. Nah, Ibu, terima kasih banyak. Pengetahuannya malam ini sangat mencerahkan dan sangat insightful. Saya juga banyak hal-hal yang nggak tahu, jadi tertrigger untuk nyari tahu nih, wah apa nih, apa tuh gitu. Ya, Kayak gini, kayak gimana ya gitu. mohon maaf ya kalau agak-agak beribet ngomongnya. Iya, saya juga Kadang Bu. yang di Ini sini sama yang di sini suka nggak connect. ya oke siap Bu. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton. Bagi pertanyaan yang belum sempat terjawab, saya sudah catat Iya, semuanya. Dan mungkin sampai nanti kalau jumpa di. ya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Mimin ya. Nanti bisa kalau misalkan itu bisa disampaikan ke saya juga. Oke siap Ya, Bu. Oke, saya nah akan mungkin coba sekian dulu. bantu jawab. Oke siap. Nanti Bu, saya pokoknya kalau ada pertanyaan saya sampaikan ke Ibu. Untuk sekarang Siap. sekian dulu IG Live bersama Terima Pasar kasih Modal banyak ya Syariah. Ya, terima teman-teman kasih banyak Bu. semua.
Ya, Makasih terima juga Kak kasih. Anis. Ya, Ya, sama-sama Ibu. Sampai jumpa di IG Live yang akan datang mungkin, Bu. Kita iya, live lagi. Insya Allah. Insya Allah, dan teman-teman juga jangan lupa saksikan series IG Live Pasar Modal Syariah sampai tanggal 11. Oke, gitu aja sih teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman perhatiannya. Iya. Assalamualaikum.